Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selina Anggraini Putri. Saya dari D4 Teknik Otomasi 6B. Saya akan menjelaskan materi mengenai SCADA tentang sensor. Baik, berikut ini adalah penjelasan atau pembahasan yang akan saya bahas pada materi sensor. Yang pertama adalah pengertian, lalu konsep, lalu klasifikasi, dan yang terakhir adalah jenis-jenis dari sensor. Baik, yang pertama adalah pengertian. Sensor adalah komponen yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan lingkungan fisik atau kimia. Lalu variabel keluaran dari sensor sendiri yang diubah menjadi besaran listrik disebut juga transducer. Baik, selanjutnya adalah konsep dari sensor. Sensor merupakan bagian dari transducer yang berfungsi untuk melakukan sensing atau merasakan dan menangkap adanya perubahan energi eksternal yang akan masuk ke input dari transducer, sehingga perubahan kapasitas energi yang ditangkap tadi akan dikirimkan kepada bagian konvertor dari transducer untuk dirubah menjadi energi listrik atau besaran listrik. Selanjutnya adalah klasifikasi sensor. Pada umumnya, sensor diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah sensor pasif dan sensor aktif. Yang kedua adalah sensor analog dan sensor digital. Baik, untuk sensor pasif dan sensor aktif sendiri, sensor pasif adalah jenis sensor yang menghasilkan sinyal output tanpa memerlukan sumber daya listrik. Contohnya seperti termokouple yang menghasilkan nilai tegangan sesuai dengan panas atau suhu yang diterimanya. Lalu untuk sensor aktif adalah jenis sensor yang membutuhkan sumber daya listrik untuk dapat beroperasi. Yang kedua adalah sensor analog dan sensor digital. Yang pertama adalah sensor analog, adalah sensor yang menghasilkan sinyal output yang bersifat kontinu. Outputan dari sensor analog ini akan sebanding dengan pengukurannya. Berbagai parameter analog ini diantaranya adalah suhu, tegangan, tekanan, pergerakan, dan lain sebagainya. Contoh dari sensor analog ini seperti sensor suhu, sensor kecepatan, sensor tekanan, sensor cahaya, dan lain sebagainya. Lalu ada sensor digital. Sensor digital ini adalah sensor yang menghasilkan sinyal keluaran diskrit atau sinyal yang menghasilkan dua kondisi, di mana aktif atau non-aktif, 0 atau 1. Contoh dari sensor digital ini adalah akselerometer digital, lalu sensor kecepatan digital, lalu sensor tekanan digital, sensor cahaya digital, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis dari sensor. Berikut ini adalah jenis sensor yang akan saya bahas. Yang pertama adalah sensor cahaya, sensor jarak, sensor suhu, sensor posisi, dan terakhir adalah sensor beban. Oke, yang pertama adalah sensor cahaya. Berdasarkan output yang dihasilkan, sensor cahaya ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu photovoltage dan photokonduktif. Baik, yang pertama adalah photovoltage. Nah, photovoltage atau bisa disebut juga dengan solar cell atau photocell ini berfungsi untuk mengubah sinar matahari menjadi arus listrik DC. Tegangan yang dihasilkan akan sebanding dengan intensitas cahaya yang mengenai permukaan dari solar cell tersebut. Semakin kuat intensitas matahari yang diterima, maka tegangan dan arus listrik DC yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, selanjutnya adalah photokonduktif. Photokonduktif ini berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi perubahan konduktivitas. Berikut ini adalah tipe-tipe dari photokonduktivitas, yaitu ada LDR atau lag dependent resistor. Nah, LDR ini berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi hambatan listrik. Maka semakin banyak cahaya yang mengenai permukaan LDR, maka hambatan listrik yang dihasilkan semakin besar. Lalu selanjutnya adalah fotodiode. Nah, fotodiode ini berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas diode. Fotodiode ini sejenis dengan diode yang pada umumnya.
Perbedaannya pada fotodiode ini adalah dipasangkan sebuah lensa pemfokusan sinar untuk memfokuskan sinar jatuh pada permukaan. Lalu selanjutnya adalah fototransistor. Nah, fototransistor ini berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas transistor. Fototransistor ini sejenis dengan transistor pada umumnya, namun perbedaannya pada fototransistor ini dipasangkan sebuah lensa pemfokus sinar pada kaki basis untuk memfokuskan sinar jatuh pada permukaan fototransistor. Baik, selanjutnya adalah sensor jarak. Terdapat 4 jenis sensor jarak, yaitu yang pertama adalah inductive proximity sensor, yang kedua adalah capacitive proximity sensor, yang ketiga adalah ultrasonic proximity sensor, yang terakhir adalah photoelectric proximity sensor. Baik, untuk inductive proximity sensor atau sensor jarak induktif, sensor ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan logam. Sensor ini dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan ada atau tidaknya objek logam, menghitung objek logam, dan aplikasi pemosisian. Sensor induktif ini sering digunakan sebagai pengganti saklar mekanis karena kemampuannya yang dapat beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi daripada saklar mekanis biasa. Lalu selanjutnya adalah capacitive proximity sensor atau sensor jarak kapasitif. Nah, sensor jarak kapasitif ini adalah sensor jarak yang dapat mendeteksi gerakan, komposisi kimia, tingkat dan komposisi cairan maupun tekanan. Sensor jarak kapasitif ini juga dapat mendeteksi bahan-bahan dieelektrik rendah seperti plastik atau kaca dan bahan-bahan dieelektrik yang lebih tinggi seperti cairan, sehingga memungkinkan sensor jenis ini untuk mendeteksi tingkat banyak bahan melalui kaca, plastik maupun komposisi kontainer lainnya. Selanjutnya adalah ultrasonic proximity sensor atau sensor jarak ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik ini adalah sensor jarak yang menggunakan prinsip operasi yang mirip dengan radar atau sonar, dengan menghasilkan gelombang frekuensi tinggi untuk menganalisis gema yang diterima setelah terpantul dari objek yang mendekatinya. Sensor ultrasonik ini akan menghitung waktu antara pengiriman sinyal dan penerimaan sinyal untuk menentukan jarak objek yang bersangkutan. Sensor ultrasonik ini sering digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek dan mengukur jarak objek di proses otomasi pabrik. Selanjutnya adalah photoelectric proximity sensor atau sensor jarak fotolistrik. Sensor fotolistrik ini adalah sensor jarak yang menggunakan elemen peka cahaya untuk mendeteksi objek. Sensor proximity ini terdiri dari sumber cahaya atau disebut juga dengan emitor dan penerimanya atau disebut juga dengan receiver. Baik, selanjutnya adalah sensor suhu. Terdapat 4 jenis sensor suhu. Yang pertama adalah termostat, lalu termistor, lalu resistive temperature detector atau RTD, dan yang terakhir adalah termokouple. Baik, termostat adalah jenis sensor suhu kontak yang menggunakan prinsip elektromekanikal. Termostat pada dasarnya terdiri dari 2 jenis logam yang berbeda seperti nikel, tembaga, dan aluminium. 2 jenis logam tersebut kemudian ditempelkan sehingga membentuk bimetallic strip. Nah, bimetallic strip ini bengkok jika mendapatkan suhu tertentu sehingga bergerak untuk memutuskan atau menyambungkan arus. Contoh dari penerapan sensor termostat adalah setrika dan water heater. Selanjutnya adalah termistor. Nah, termistor merupakan komponen elektronika yang nilai resistansinya dipengaruhi oleh suhu. Termistor yang merupakan singkatan dari thermal resistor ini pada dasarnya terdiri dari 2 jenis, yaitu PTC atau NTC. PTC kepanjangan dari positive temperature coefficient, yang nilai resistansinya akan meningkat tinggi ketika suhunya tinggi atau berbanding lurus.
Sedangkan untuk NTC atau negatif temperature coefficient yang nilai resistansinya menurun ketika suhunya meningkat tinggi atau berbanding terbalik. Selanjutnya adalah resistive temperature detector atau RTD. Nah, RTD memiliki fungsi yang sama dengan termistor jenis PTC, yaitu dapat mengubah energi listrik menjadi hambatan listrik yang sebanding dengan perubahan suhu, atau positive temperature coefficient, yaitu dapat mengubah energi listrik menjadi hambatan listrik yang berbanding lurus dengan perubahan suhu. Namun RTD ini lebih presisi dan memiliki keakurasian yang tinggi jika dibandingkan dengan PTC. Selanjutnya adalah thermocouple. Nah, thermocouple adalah salah satu jenis sensor suhu yang paling sering digunakan di industri. Hal ini dikarenakan thermocouple ini memiliki banyak variasi jenis dengan range suhu yang berbeda-beda. Nah, thermocouple ini pada dasarnya adalah sensor suhu yang terdiri dari dua persimpangan atau junction logam yang berbeda. Nah, salah satu logam di thermocouple ini dijaga di suhu konstan atau tetap. Hal ini berfungsi untuk sebagai referensi, sedangkan untuk logam lainnya akan dikenakan suhu panas yang akan dideteksi. Dengan adanya perbedaan suhu tersebut, rangkaian akan menghasilkan tegangan listrik tertentu yang nilainya sebanding dengan suhu yang diterima. Selanjutnya adalah sensor posisi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akselerometer, giroskop, dan potensio. Yang pertama adalah akselerometer. Nah, sensor akselerometer adalah sensor yang mendeteksi perubahan posisi, kecepatan, orientasi, goncangan, getaran, dan kemiringan dari gerakan indera. Akselerometer analog ini dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan variasi konfigurasi dan sensitivitas. Nah, berdasarkan pada sinyal output, akselerometer analog ini menghasilkan tegangan variabel konstan berdasarkan jumlah percepatan yang diterapkan pada akselerometer. Lalu selanjutnya adalah sensor giroskop. Nah, sensor giroskop adalah sensor yang digunakan untuk merasakan dan menentukan orientasi dengan bantuan gravitasi bumi. Perbedaan utama antara sensor akselerometer dengan giroskop ini adalah bahwa giroskop dapat merasakan rotasi, di mana akselerometer tidak dapat merasakan adanya rotasi. Baik, selanjutnya adalah sensor potensiometer. Nah, potensiometer ini adalah salah satu resistor yang nilai resistansinya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan rangkaian elektronika ataupun kebutuhan pemakainya. Nah, potensiometer ini merupakan keluarga dari resistor. Secara struktur, potensio terdiri dari 3 pin terminal atau 3 kaki terminal dengan sebuah shaft atau tuas yang berfungsi sebagai pengatur variabel resistor tersebut. Lalu selanjutnya adalah sensor beban atau disebut juga dengan load cell. Nah, load cell adalah sensor yang menghasilkan sinyal listrik di mana besaran sinyal sebanding dengan berat yang diukur atau berat yang diterimanya. Nah, load cell ini memanfaatkan perubahan resistansi yang sebanding dengan perubahan ketegangan bahan akibat tekanan berat yang diukur. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.